Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang asuhan gizi pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebelum kita ke dietetiknya, kita harus tahu pengertiannya. Jadi, diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik adanya hiperglikemia disebabkan karena kelainan sekresi atau kerja insulin atau dua-duanya itu kelainan sekresi dan kerja insulin. Nah, di Indonesia sendiri penyakit diabetes ini berkisar antara 1,4 sampai 1,6%. Kemudian di dunia, diabetes ini menduduki peringkat kelima dan akan terus naik dan diperkirakan pada tahun 2030 ada 20 juta kasus diabetes. Kemudian di Indonesia sendiri menempati urutan ke-9 dalam estimasi epidemiologi DM di dunia. Itulah kenapa kita harus tahu bagaimana pengelolaan diet pada pasien diabetes mellitus, terutama nanti pada pasien DM tipe 2. Karena yang paling sering dialami adalah yang tipe 2, sedangkan untuk yang DM tipe 1 secara pasti di Indonesia belum banyak penderitanya. Kemudian genetiknya juga memang tidak menyokong. Selain itu juga mungkin karena screeningnya itu juga belum bagus di Indonesia. Jadi kebanyakan pasien DM tipe 1 di Indonesia belum terscreening dengan baik. Akibatnya penanganannya sudah terlambat sampai ke komplikasi sehingga mungkin sudah meninggal sebelum didiagnosis. Sedangkan yang untuk DM tipe 2 kan sebagian besar dikarenakan faktor lingkungan dan juga faktor pola hidup. Jadi makanya yang paling penting kita untuk ketahui adalah yang jenis DM tipe 2. Nah, untuk klasifikasinya sendiri ada 4 ya. Ini sebenarnya sudah saya terangkan di patologi tapi saya ulangi kembali. Jadi klasifikasi DM ada 2 ya, ada 4 yaitu DM tipe 1 yaitu destruksi sel beta, umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin. Jadi karena rusaknya sel beta insulin, sel beta di pankreas, sel beta pankreas. Disebabkan karena autoimun dan idiopatik. Jadi yang tipe 2 ini bervariasi, mulai yang dominan karena resistensi insulin disertai dengan defisiensi insulin juga, sampai yang dominan pada sekresinya sampai resistensi insulin. Kemudian ada tipe lain yaitu diabetes yang didiagnosis contohnya adalah sindroma diabetes monogenik, kemudian ada lagi penyakit eksokrin, kemudian defek genetik, kelainan obat dan sebagainya, kemudian ada diabetes gestasional, yaitu DM yang didiagnosis pada saat trimester kedua dan ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes. Nah, untuk algoritma patofisiologi dan tata laksana pada DM tipe 2. Jadi sebenarnya ini sudah diterangkan di mata kuliah patologi, tapi akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk etiologinya, DM tipe 2 itu disebabkan karena dari faktor genetiknya. Jadi memiliki orang tua yang kena DM, otomatis anaknya beresiko lebih tinggi untuk terkena DM tipe 2. Kemudian ada lagi faktor resiko yang bisa diubah seperti obesitas, kemudian riwayat DM gestasional, prediabetes, terus usia semakin tua usia semakin tinggi resikonya dan etnisnya mungkin. Kemudian faktor lingkungan dari asupan kalori dan kekurangan aktivitas fisik. Kemudian gejalanya ada hiperglikemia yaitu peningkatan kadar glukosa di dalam darah, kemudian ada lemah, kehausan ya. Jadi kayak kan polidipsi, poliuri, polifagia ya. Jadi sering haus, polidipsi, kemudian sering kencing, poliuri, dan sering lapar atau polifagia akibatnya lemah. Kemudian temuan klinisnya
ditemukan pola sekresi kerja insulinnya abnormal. Kemudian peningkatan gluconeogenesis sehingga gula darah puasanya ketika diperiksa akan menjadi lebih tinggi. Kemudian tipe obesitas sentral, ada penyerta hipertensi, dislipidemia juga. Tata laksananya ada terapi gizi medis ya. Kita bilangnya terapi gizi medis karena terapinya disertai dengan diiringi dengan terapi dari medis, yaitu menggunakan obat-obatan jenis OAD dan insulin, kemudian kita manajemen edukasi mandiri dan aktivitas fisik ya. Untuk terapi gizi medisnya dimulai dari perubahan gaya hidup, yaitu dari pola makannya bagaimana, aktivitas fisiknya bagaimana, sehingga akan menurunkan resiko terkena DM dan menurunkan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Kemudian edukasi gizi. Edukasi gizi ini bisa menggunakan namanya karbohidrat counting, itu penghitungan karbohidrat dan modifikasi lemak serta konseling gizi, pembatasan kalori dan monitoring glukosa darah. Itu tata laksana singkatan algoritmanya ya. Kita lanjut ke pilar tata laksana DM. Ada 4 pilar tata laksana DM. Yang pertama adalah edukasi. Yang kedua yaitu terapi gizi medis. Yang ketiga latihan jasmani. Yang keempat adalah intervensi farmakologis. Nanti di sini kita fokus yang ke pola kedua itu terapi gizi medis. Nah, kita langsung ke proses asuhan gizi yang terstandarnya seperti apa. Untuk kegiatan awalnya, untuk proses asuhan gizi ini bisa individu atau kelompok. Kalau kita melakukan sasarannya untuk individu ini bisa di rumah sakit, tetapi kalau kita di masyarakat bisa membuat NCP kelompok. Kemudian untuk screening gizinya bisa menggunakan MST, MUST atau menggunakan NRS, sesuaikan dengan yang tersedia di rumah sakit ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses asesmen atau pengkajian gizi. Jadi pengkajian gizi merupakan langkah awal dalam asuhan gizi. Tujuan dilakukan pengkajian gizi adalah mendapatkan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi masalah terkait gizi, serta membuat keputusan atau menentukan gambaran dan penyebab dari masalah terkait gizi ini sebagai dasar untuk menegakkan diagnosis gizi. Nah, pengumpulan data yang diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara atau interview, pengukuran dan pencatatan data rekam medis. Data-data tersebut kemudian nanti dibandingkan dengan referensi dan informasi ya. Untuk asesmen atau pengkajian gizi yang berkaitan dengan DM, yaitu yang pertama adalah riwayat personal, yaitu apakah ada yang menderita DM di keluarganya, kemudian apakah ada riwayat pernah mengalami DM gestasional, kemudian apakah pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, itu karena itu biasanya DM gestasional ditandai dengan berat badan lahir bayinya itu lebih dari 4 kg, kemudian ada kista ovarium. Kemudian riwayat terkait gizi dan makanan, jangan lupa tanyakan recall-nya mulai dari energinya, karbohidrat, lemak, apakah melebihi kebutuhan, bagaimanakah asupan seratnya, kemudian pola makannya bagaimana, apakah dia sehat atau tidak. Kemudian cek juga data antropometrinya, apakah overweight atau sampai obesitas atau bahkan mungkin adanya penurunan berat badan. Kemudian cek juga data biokimia mulai dari GDP itu gula darah puasa, GDS gula darah sesaat, kemudian GD2-GPP, HbA1c dan juga tes tentang glukosa yang lainnya. Kalau perlu juga ada penunjang seperti profil lipid, silakan dicek. Kemudian pemeriksaan fisik yang fokus ke gizi adalah peningkatan tekanan darah. Kita lanjut ke yang diagnosis gizi. Jadi diagnosis gizi merupakan langkah kedua dari proses asuhan gizi pada penderita DM. Diagnosis gizi ini ditegakkan berdasarkan hasil pengkajian gizi. Nah, ada beberapa contoh diagnosis gizi yang umumnya ditemukan pada penderita DM. Yang pertama adalah kekurangan intake makanan dan minuman oral yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan terhadap kebutuhan makanan dan minuman oral yang ditandai dengan intake energi dan protein kurang dibandingkan standar kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan intake karbohidrat yang berhubungan dengan DM
yang ditandai dengan hiperglikemia, HbA1c lebih dari normal, dan intake karbohidrat lebih dari standar kebutuhan. Kemudian, ketidaksesuaian intake jenis karbohidrat yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau informasi tentang jenis karbohidrat yang diperlukan, yang ditandai dengan intake karbohidrat berbeda dengan jenis yang dianjurkan. Kemudian yang keempat, tidak konsistennya dalam mengkonsumsi karbohidrat yang berhubungan dengan faktor gaya hidup yang mengganggu pembagian waktu konsumsi karbohidrat, ditandai dengan variasi kadar glukosa darah yang sangat jauh. Kemudian untuk domain klinisnya yang pertama yaitu biasanya adalah perubahan nilai lab terkait zat gizi khusus yang berhubungan dengan gangguan metabolik endokrin, yaitu penyakit DM yang ditandai dengan ketidaknormalan kadar glukosa darah. Kemudian perubahan berat badan yang tidak diharapkan yang berhubungan dengan kekurangan makanan yang ditandai dengan penurunan berat badan 10% dalam waktu 3 bulan. Ini biasanya untuk pasien yang berada di rumah sakit ya. Biasanya pasien DM masuk ke rumah sakit ketika mulai dia mengalami penurunan berat badan, mulai ada tanda gejala mual muntah gitu. Kemudian domain behaviornya yang sering ditemui pada pasien DM yang pertama adalah kepercayaan yang salah terhadap makanan yang berhubungan dengan mendapatkan informasi yang tidak benar mengenai makanan atau diet DM yang ditandai dengan intake makanan tidak seimbang. Kemudian kurangnya kemampuan untuk monitoring diri sendiri yang berhubungan dengan ketidaksiapan untuk melakukan diet atau mengubah pola hidupnya yang ditandai dengan masih suka mengkonsumsi kue-kue dan camilan manis. Itu yang paling sering terjadi. Lanjut ke proses intervensi gizi. Intervensi gizi merupakan langkah ketiga dari asuhan gizi terstandar yang bertujuan untuk mengubah perilaku gizi, kondisi lingkungan, atau aspek status kesehatan. Intervensi gizi pada penderita DM ada 4 kategori. Yang pertama yaitu penyediaan makanan dan zat gizi. Penyediaan ini berdasarkan pendekatan individual ya, meliputi pemberian makan dan snack, nutrisi mungkin enteral kalau memang tidak bisa makan secara nutrisinya oral, kemudian bisa juga dan parenteral ketika nutrisi enteral tidak bisa masuk, kemudian suplemen juga diberikan substansi bioaktif, bantuan saat makan, suasana makan, dan pengobatan terkait gizi. Kemudian yang kedua adalah edukasi ya. Jadi edukasi adalah suatu proses yang bersifat formal yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melatih suatu keterampilan ya. Jadi pemberian edukasi gizi kepada penderita DM dimaksudkan untuk membantu penderita maupun keluarga dalam memodifikasi diet dan juga perubahan perilaku secara bersukarela untuk meningkatkan status kesehatan penderita. Yang ketiga adalah konseling gizi. Konseling gizi merupakan proses yang bertujuan memberikan dukungan kepada penderita DM ya, yang ditandai dengan hubungan kerjasama antara konselor dan penderita atau keluarga penderita. Tujuan konseling gizi untuk meningkatkan motivasi penerimaan diet yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penderita. Yang keempat adalah koordinasi asuhan gizi ya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh dietitian dengan tenaga kesehatan atau institusi atau dietitian yang lainnya yang dapat membantu dalam mengelola masalah yang berkaitan dengan gizi. Lanjut ke tujuan umum dari intervensi gizi, yaitu untuk membantu penderita DM dalam memperbaiki kebiasaan hidup untuk mencapai kontrol metabolik yang lebih baik. Jadi tujuan umumnya seperti itu. Untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama menyediakan energi yang cukup sesuai kebutuhan yang digunakan untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang ideal bagi orang dewasa, kemudian untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan normal bagi anak dan remaja, serta untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat akibat kebutuhan metabolik selama kehamilan dan laktasi, serta penyembuhan dari penyakit katabolik ya. Yang kedua adalah mencegah dan menangani komplikasi akut yang terjadi. Kemudian
jangka pendek penyakit, kemudian serta masalah yang berhubungan dengan gangguan jasmani dan komplikasi kronis pada DM seperti mungkin ginjal, neuropati, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang ketiga adalah meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Selanjutnya adalah cara diet menurut konsensus Perkeni tahun 2015. Yang pertama itu energinya. Jadi energi yang diberikan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu penderita diabetes mellitus ya. Biasanya untuk perhitungan energi basalnya untuk perempuan 25 kilokalori dan laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan energi antara lain adalah berat badannya yang pertama, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, adanya penyakit lain atau komplikasi atau faktor stres, kemudian kehamilan dan laktasi. Penyedia energi yang sesuai dengan kebutuhan ditujukan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal ya. Nanti perhitungannya menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi, diterangkan setelah pada slide berikutnya ya. Selanjutnya untuk karbohidrat yang dianjurkan adalah 45-60% dari total asupan energi. Kemudian untuk total karbohidratnya kurang dari 130 gram per hari tidak dianjurkan ya. Makan diutamakan mengandung karbo dengan serat yang tinggi, kemudian sukrosa yaitu gula pasir dan gula merah, tidak lebih dari 5% dari total energi dan diutamakan digunakan dalam bumbu ya. Dianjurkan konsumsi serat kira-kira 25-35 gram per hari atau sekitar 25 gram per 1000 kalori. Diutamakan dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Penggunaan pemanis alternatif sebagai pengganti gula diperbolehkan dengan jumlah tidak melebihi batas konsumsi harian ya. Jadi ada batas konsumsi hariannya. Kemudian untuk proteinnya dibutuhkan kira-kira 10-20% total asupan energi. Protein diberikan lebih rendah yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau dengan 65% bernilai biologis tinggi proteinnya itu untuk penderita nefropati diabetik yaitu DM dengan gangguan ginjal. Untuk lemaknya dibutuhkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan komposisi lemaknya yaitu lemak jenuhnya atau namanya SAFA, saturated fatnya kurang dari 7%, kemudian kolesterolnya kurang dari 200 mg per hari dan membatasi asupan trans fatty acid. Kemudian untuk kebutuhan vitamin mineralnya itu sesuai dengan AKG ya. Untuk anjuran yang khusus adalah natrium ya. Natrium sama dengan orang sehat, tetapi bila menderita hipertensi dengan DM dianjurkan kurang dari 2400 mg per hari. Dan jika penderita ini mengalami hipertensi yang ringan sampai sedang ya, itu kurang dari 2400 mg per hari. Tetapi jika hanya DM tidak ada hipertensi, maka kurang dari 3000 mg per hari untuk natriumnya ya. Untuk pembatasan kalium itu dilakukan pada pasien dengan adanya gangguan ginjal atau insufisiensi ginjal. Kemudian suplementasi kalium juga bisa diberikan apabila penderita DM-nya kehilangan kalium akibat tadi penggunaan mungkin obat diuretik yang bikin ada edema atau ada pembengkakan sehingga butuh obat diuretik, kekurangan kalium boleh diberikan kalium. Jadi ini untuk vitamin dan mineral disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian untuk suplementasinya ada yang mengatakan bahwa kromium ini diberikan pada pasien DM, tapi ternyata
ternyata tidak memberikan efek yang signifikan, jadi kurang bermanfaat dianggapnya. Kemudian kalau magnesium ini biasanya kalau ternyata kadar magnesiumnya rendah atau defisiensi magnesium diharuskan untuk mengkonsumsi suplementasi magnesium karena ternyata magnesium ini berhubungan dengan terjadinya resistensi insulin. Jadi kalau kurang magnesium maka akan mengakibatkan resistensi insulin. Kemudian untuk prinsip dietnya yaitu 3J ya, tepat jumlah, energinya dan zat gizinya, jenis bahan makanannya, dan tepat jadwal makannya. Untuk makan paginya 20% kalau bisa. Nanti dihitung ya untuk bikin menunya. Berapa persen kebutuhan seharinya. Kemudian makan siangnya 30%, makan sore 25%, dan untuk snacknya bisa diberikan 2-3 kali makanan ringan atau snack dengan porsi antara 10-15%. Sesuaikan dengan kebiasaan makan si pasien dan jangan lupa ketika bikin menu hitunglah berapa persen kebutuhannya. Paginya ketemu 20% belum, 30% belum, akan dihitung. Kemudian untuk jenis dietnya itu bisa menggunakan jenis diet DM 1500, 1700 gitu. Jadi misalnya nanti ketemu setelah menghitung nilai menghitung jenis dietnya, menghitung kebutuhan energinya didapatkan misalnya 1650. Nah, itu silahkan dibulatkan menjadi 1700 atau ketemunya 1590, bulatkan menjadi 1500 saja misalnya gitu. Atau intinya itu pakai pembulatan. Jadi tidak ada namanya nanti DM 1650 tuh enggak ada. Jadi bulatkan jadi 1700. Ada lagi dia DMRP. Dia DMRP itu diberikan kepada pasien DM dengan gangguan atau insufisiensi ginjal atau pada pasien gagal ginjal yang juga mengalami penyakit diabetes mellitus. Jadi biasanya rendah proteinnya juga. Kemudian selain menggunakan selain tadi kan ada tepat jenis, jumlah, dan jadwal. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk diabetes mellitus ini biasanya melihat juga dari segi namanya glycemic index-nya, yaitu untuk melihat indeks glikemiknya. Jadi apakah makanan ini cepat atau tidak dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, bahan makanan atau makanan yang cepat meningkatkan kadar glukosa darah dikatakan memiliki IG atau indeks glikemik yang tinggi. Nah, konsep tentang IG ini dikembangkan untuk mengurutkan makanan berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan kadar glukosa di dalam darah dibandingkan dengan makanan standar. Konsep ini sangat berguna bagi orang-orang yang mengalami kegagalan dalam toleransi glukosa. Nah, jadi makanan dengan indeks dengan IG yang rendah dapat mencegah terjadinya DM dan penyakit kardiovaskuler. Nilai IG ini dan beberapa makanan jadi disajikan pada lampiran ya. Jadi ada misalnya IG-nya rendah itu kan dari 55, kemudian IG-nya sedang itu 50, 570, silakan dicari sendiri bahan-bahan makanannya apa saja sih yang mengandung IG rendah, tinggi, dan sedang. Nanti kalau bikin menu cari yang bahan makanan yang mempunyai indeks glikemik yang rendah gitu. Selain juga tadi kan tepat jumlah, jenisnya juga cari yang berindeks glikemik rendah. Kemudian lanjut ke perhitungan zat gizi dan energinya. Jadi untuk perhitungan berat badan idealnya menggunakan rumus Broca ya. Silakan dilihat di sini ada rumusnya bagi yang laki-laki maupun yang bagi wanita. Perhitungannya 90% kali TB min 100 dikali 1 kg. Kalau beratnya kurang dari kalau tingginya pada laki-laki kurang dari 160 dan wanita kurang dari 150, maka menggunakan rumus yang modifikasi, yaitu TB-nya dikurangi 100, bukan tidak dikalikan 90%. Kemudian untuk BB normal, untuk energinya BB ideal plus minus 10%. Kurus kurang dari BB ideal dikurangi 10%, dan gemuk lebih dari BB ideal tambah 10% ya untuk perhitungannya ya. Nah, untuk perhitungan BBI-nya menggunakan klasifikasi IMT, BB kurang, normal, lebih dengan resiko obes dan obes 1 dan obes 2. Nah,
faktor yang menentukan kebutuhan energi pada DM, tadi kan jenis kelamin ya. Kalau yang perempuan 25 kalori per kilogram berat badan per hari, sedangkan kalau laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian usia ya. Usia lebih dari 40 tahun, kebutuhan kalori dikurangi 5% untuk setiap dekade antara 40 dan 59 tahun. Kemudian kalau usianya 60 sampai 69 tahun dikurangi 10% dan lebih dari 70 tahun dikurangi 20%. Ada lagi yaitu aktivitas fisik dan pekerjaan. Jadi nanti silakan dilihat sendiri apakah dia ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nanti ada penambahan energinya itu 10% sampai 50%. Kemudian stres metabolik. Dilihatnya apa penambahannya 10 sampai 30% tergantung dari beratnya stres metabolik. Nanti dicek ada di pedomannya mungkin RSSA atau di buku sakunya itu ada. Misalnya sepsis berapa, operasi trauma berapa ada. Kemudian tambahan kalorinya jangan lupa kalau mengalami kenaikan suhu 1/derajat Celciusnya adalah 13 kalori penambahan, 13% penambahan energinya. Kemudian berat badan. Kalau dia gemuk dikurangi, kalau dia kurus ditambah kalorinya. Kemudian untuk DM tidak boleh kurang dari 1000 sampai 1200 kalori untuk wanita dan tidak boleh kurang dari 1200 sampai 1600 kalori untuk pria. Nah, ini langkah-langkah perhitungan kebutuhan energi ya. Nanti silakan dicek sendiri. Ini adalah ringkasan dari yang tadi. Jadi cara menghitungnya adalah tentukan tool PBI-nya berapa, hitung energi basalnya, kemudian lihat juga bagaimana faktor aktivitasnya, kemudian hitung untuk kondisi stresnya seperti apa, koreksi umurnya berapa, kemudian baru hitung energi untuk totalnya. Silakan dihitung seperti ini contoh perhitungan pada pasien DM agak rinci ya. Kemudian kalau yang paling gampangnya ketika mungkin kita melakukan konseling gizi, tidak perlu menggunakan rumus yang sebelah kiri, bisa gunakan yang sebelah kanan. Jadi kalau dia gemuk, kerja santai 25 kilokalori, jadi tinggal dikalikan dengan berat badan idealnya. Itu yang rumus yang paling gampang untuk nanti kalau kita melakukan konseling gizi. Kemudian untuk obat-obatan yang sering digunakan di rumah sakit untuk pasien DM adalah golongan metformin. Nah, kebanyakan jenis obat DM ini menimbulkan efek samping, yaitu dispepsia, diare. Nah, itu yang kita concern ke sini. Dispepsia berarti kan gangguan dia untuk gangguan pencernaan ya, dispepsia, diare. Ini yang kita fokuskan ke situ. Kemudian nanti ada golongan yang thiazolidinedion itu dia menyebabkan edema. Nanti yang ketika kalau sudah sampai edema diberikan obat diuretik yang bikin kekurangan kalium lah, kita kasih makanan yang tinggi kalium. Kemudian sulfonilurea ini menyebabkan berat badannya naik. Jadi mungkin kita bisa menurunkan kebutuhan energinya. Kemudian ada disebut lain juga menyebabkan mual, muntah. Nah, itulah kenapa kadang-kadang pasien DM ini perlu diet yang sangat rinci karena ternyata obatnya pun juga menyebabkan efek samping yang kurang bagus ke pencernaan pada pasien diabetes. Kemudian bagaimanakah target pengendalian DM? Yang pertama yaitu IMT-nya, jadi untuk mengurangi resiko kardiovaskulernya adalah 18,5 sampai 23. Kemudian GDP-nya targetnya kurang dari 100, GD2-GPP kurang dari 180, kemudian HbA1c-nya kurang dari 7. Kalau dia lebih dari 7 akan beresiko terkena penyakit jantung atau kardiovaskuler. Kemudian TD-nya juga dilihat sistol diastolinya berapa, kolesterol totalnya berapa, TG, HDL dan LDL-nya silakan dicek. Ini merupakan target pengendalian DM menurut Perkeni tahun 2015. Kemudian untuk contoh menu dalam seharinya, nanti silakan bikin serinci ini. Jadi waktu paginya bahan makannya apa, penukarnya berapa, URT-nya berapa, baru menunya apa. Baru energi, protein, lemaknya itu nanti seperti yang biasanya kalian tulis. Jadi kalau bisa kan saya dari kemarin saya ingatkan kan, kalau bikin suatu menu, lihat lantai 1,5 penukar,
satu sepat menu kan, jadi jangan bikin seenaknya sendiri nasinya seberapa. Yang lainnya juga seperti itu. Ini contoh menu dia DM normal tanpa ada gangguan ginjal. Ini untuk yang kira-kira untuk 1900 kalori. Silakan nanti bisa dilihat di sini. Contoh-contohnya seperti ini menunya. Kemudian untuk tugas kelompok, silahkan dikerjakan, boleh diketik atau boleh ditulis tangan tentang glycemic index dan glycemic load untuk dia DM. Kemudian aktivitas fisik pada DM dan karbohidrat counting untuk penata-laksanaan diabetes mellitus. Ini bentuknya bukan makalah, jadi silahkan langsung judul dan langsung isinya tentang apa, tentang itu, kaitannya itu, kayak bikin apa ya, mungkin membuat isai atau membuat langsung tentang itu gitu istilahnya. Semoga bisa mengerti tentang dia DM. Kalau emang ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya melalui Google Classroom. Kalau emang kurang jelas, boleh bertanya lewat WA di luar jam saya mengajar. Atau kalau perlu, boleh menggunakan media video conference. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.